Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan tentang laporan antara fakta dan analisa terkait penyusunan rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan tertib Kota Balikpapan. Berikut adalah anggota kelompok dari A3 dengan dosen pembimbing. Adapun outline pembahasan, yang pertama pendahuluan. Merujuk pada RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005 hingga 2025 bahwa visi Kota Balikpapan yaitu mewujudkan Kota Balikpapan sebagai 5 dimensi, yaitu jasa, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan budaya dalam bingkai Madinatul Ilman. Dan berdasarkan RT Kota Balikpapan bahwa Kepulauan itu ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis di Kota Balikpapan dari sudut pandang kepentingan ekonomi, direncanakan menjadi pusat pertumbuhan perkotaan baru dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa agro dan pendidikan skala kota. Pun landasan hukum yaitu adapun prinsip RDTR, adapun ketentuan RDTR, maksud dari penyusunan RDTR BPT, adapun tujuan, adapun sasaran, adapun manfaat. Berikut adalah ruang fisik dari bagian wilayah perkotaan. Tinjauan kebijakan RT RW Kota Balikpapan tahun 2012 sampai 2032. Di dalamnya terdapat rencana struktur ruang Kota Balikpapan tahun 2012 sampai 2032 yang terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana kota. Berikut merupakan peta rencana struktur ruang, rencana pola ruang Kota Balikpapan tahun 2012 sampai 2032 yang di dalamnya terdapat kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peta rencana pola ruang bagian wilayah perkotaan tertib RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005 sampai 2025. Berikut merupakan peran strategis sektor perikanan dan kelautan dalam pembangunan. RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 sampai 2021. Kebijakan sektoral yang pertama yaitu Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2016 sampai 2021. Kemudian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 sampai 2026. Terakhir, Master Plan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Selanjutnya pendekatan. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan ekoregion dan pendekatan agropolitan, yang didasarkan pada dokumen tata ruang dan kondisi existing. Selanjutnya terdapat gambaran umum dan analisis. Yang pertama yaitu geologi yang didominasi oleh formasi kampung baru, jenis tanah yang didominasi oleh entisol basah, topografi yang didominasi oleh kelerengan 0-2%, ketinggian yang didominasi oleh 10 mdpl, hidrologi yang terdapat dua daerah aliran sungai yaitu Sungai Teripik dan Selokapi, dan terdapat pula bendungan atau waduk Teripik. Untuk curah hujannya yang terjadi dalam satu tahun yaitu mencapai 2.000 sampai 2.500 mm per tahun, dan untuk morfologinya merupakan didominasi oleh dataran. Pola penggunaan lahan paling dominan. Yang pertama ada perkebunan ladang dan nomor 2 ada hutan, terakhir permukiman dengan total luas 128,19 hektar. Selanjutnya yaitu analisis demografi dan sosial budaya masyarakat. Pertama ada analisis kependudukan. Ini merupakan komposisi jumlah penduduk pada BPP Tritit yaitu 2020 sebanyak 16.493. Berdasarkan jenis kelamin yang mendominasi adalah perempuan sebanyak 52% dengan total sebesar 8.510 jiwa. Pendidikan yang paling mendominasi yaitu tamatan SLT atau sederajat sebesar 28%. Sedangkan menurut usia yang paling mendominasi yaitu umur 15-19. Menurut pekerjaan yang paling mendominasi yaitu belum bekerja sebesar 55%, dan menurut agama yaitu yang paling mendominasi yaitu agama Islam sebesar 96%. Analisis kependudukan didapatkan nilai pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 sampai 2020 berdasarkan jumlah penduduk pada tabel diperoleh dengan nilai sebesar 0,023. Analisis proyeksi penduduk 20 tahun ke depan dengan selang waktu 5 tahun sebagai tabel. Analisis kepadatan penduduk yaitu kepadatan penduduk termasuk dalam klasifikasi rendah. Pada analisis sosial budaya masyarakat tidak terdapat kebudayaan asli masyarakat sehingga pada wilayah kegiatan kebudayaan tergolong belum berkembang. Analisis sosial budayanya tidak terdapatnya kebudayaan asli sehingga perlu diadanya pelestarian budaya setempat dari etnis budaya yang ada. Selanjutnya analisis struktur ruang. Analisis pusat pelayanan. Pusat kegiatan di BWP Tertib meliputi perdagangan dan jasa, pariwisata, perumahan, dan permukiman pemerintahan yang cenderung memusat di Jalan Mula Warman yang merupakan jalan arteri. Selanjutnya analisis sistem transportasi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2025 hingga 2045 terjadi peningkatan jumlah penduduk di tiap 5 tahun secara konstan yang dapat mempengaruhi cakupan pelayanan tiap jenis kegiatan. BWP Tertib memiliki jaringan jalan arteri primer, jaringan lokal sekunder, dan jalan lingkungan. Moda transportasi pada BWP Tertib berupa angkutan kota dengan trayek angkot nomor 7, serta penerangan jalan umum dengan total 115 lampu nyala dan 37 lampu mati. Analisis jaringan air bersih. Dalam penyediaan sistem jaringan air bersih
bersih telah difasilitasi oleh 2 IPA, 4 sumber dalam, 1 waduk, dan 2 sungai. Ada IPA Teritif dan IPA Gunung Tembak. Sumber air berasal dari bendungan sebanyak 1 unit dan 2 sungai. Dalam analisis air bersih itu menggunakan standar dari Departemen PU. Untuk kebutuhan air domestik pada tahun proyeksi 2045 adalah 3.028.000 sekian liter per hari. Untuk kebutuhan air non-domestik pada tahun proyeksi 70.300 liter per hari. Untuk kebutuhan air fire hydrant pada tahun proyeksi 302.000 sekian liter per hari. Untuk kehilangan air pada tahun proyeksi 2045 adalah 605.000 sekian liter per hari. Sehingga didapatkan kebutuhan total air bersih pada tahun proyeksi 2045 adalah 4.688.000 sekian liter per hari. Dan analisis jaringan air limbah. Limbah cair tidak memiliki saluran pengolahan khusus seperti pipa limbah yang menuju ke IPAL, sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke saluran drainase. Adapun analisis jaringan limbah didapatkan hasil buangan limbah pada tahun proyeksi adalah 2.018.000 sekian liter per hari. Analisis jaringan kelistrikan. Sistem distribusi jaringan listrik berawal dari sumber pembangkit listrik, namun sebelum langsung didistribusikan ke pelanggan, harus melalui saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah, barulah bisa dialiri ke pelanggan listrik. Berikut merupakan komponen jaringan listrik, di mana terdapat 3 jenis. Yang pertama ada gardu portal dengan total 14, lalu ada SUTM dengan total 369, lalu ada SUTR dengan total 63. Berikut merupakan peta jaringan listrik. Di sini terdapat 5 pembagian jenis kebutuhan meningkat setiap tahunnya. Ke analisis jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi telah terdistribusi dengan baik karena sudah dapat melayani seluruh wilayah mengikuti jaringan jalan. Berikut merupakan komponen jaringan kabel telekomunikasi, yaitu yang ada pertama ODC dengan total 1 dan ODP dengan luas 94. Berikut merupakan base transceiver station di mana memiliki total jumlah 4, di mana kesemuanya pemilikan Telkomsel. Berikut merupakan peta persebaran jaringan telekomunikasi. Untuk 20 tahun ke depan, jumlah kebutuhan pelayanan hubungan telepon rumah dan unit 2.186 unit. Selanjutnya ada analisis jaringan drainase. Untuk drainase didominasi oleh drainase terbuka, analisis kerawanan banjir BWT Teritif didominasi oleh tingkat kerawanan sedang. Dan untuk analisis jumlah air buangan itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian analisis jaringan persampahan. Berikut merupakan sebaran pewayan sampah. Untuk analisis kesesuaian perencanaan pada RT RW Kota Balikpapan, yaitu tempat pengolahan sampahnya belum sesuai, pengembangan komposter komunal di Balikpapan Utara belum sesuai, untuk penyimpanan sampah dari rumah swadaya ke TPS dalam waktu tertentu juga belum sesuai. Untuk proyeksi timbulan sampah juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk analisis kapasitas wadah persampahan terhadap timbulan sampah ini juga terus meningkat, tetapi TPS yang ada masih dapat mengakomodasi timbulan sampah penduduk hingga tahun 2045. Analisis pola ruang, daya dukung sendiri dilakukan dengan menggunakan 9 satuan kemampuan lahan, yaitu yang pertama skala morfologi, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air terhadap bencana alam, drainase, pembuangan limbah terhadap erosi, kemudahan dikerjakan. Dan dilakukannya overlay, dilakukanlah pembagian kelas, yaitu terdapat 5 kelas, didominasi oleh kemampuan pengembangan cukup tinggi dengan luas 1.005 hektar. Dan untuk analisis daya tampung, terdapat rumusan daya tampung seperti di layar, didapatkan bahwa daya tampung yaitu sebanyak 298.000 jiwa. 20 tahun ke depannya itu tahun 2025 hingga 2045 masih memungkinkan untuk menampung jumlah penduduk proyeksi. Selanjutnya itu ada analisis ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan yang dilihat dari kawasan yang dapat dikembangkan, kita mencakup kawasan lindung serta kawasan yang terbangun, di mana lahan yang tersedia itu 997 hektar dan lahan tidak tersedia itu 296,05 hektar. Dan untuk analisis kebutuhan rumah sendiri mengikuti SNI perumahan lingkungan yang didapatkan untuk tahun 2025 hingga 2045 bahwa jumlah rumah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3.365 unit. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sarana dan prasarana umum. Yang pertama yaitu analisis sarana pendidikan, di mana untuk sarana pendidikan formal berupa SD dengan jumlah 6 buah, SMP 3 buah, untuk non-formal terbagi menjadi 3, yaitu ada PAUD, TPA, dan juga pesantren dengan total 12 buah, dan berikut persebaran sarana pendidikan di bagian wilayah perkotaan Teritif. Dan ini adalah analisis untuk TK tidak terpenuhi, SD terpenuhi, SMP terpenuhi, dan SMA tidak terpenuhi. Untuk proyeksi kebutuhan sarana yaitu tahun 2045 dengan jumlah 32 terbagi menjadi TK 13 buah, SD 11 buah, SMP 4 buah, dan juga SMA 4 buah. Berikut merupakan gambar peta radius pelayanan sekolah dasar, peta radius pelayanan sekolah menengah pertama dan sudah terlayani. Untuk analisis sarana kesehatan, untuk medik dasar terbagi menjadi posyandu dengan jumlah 6 buah, medik spesialis yaitu terbagi menjadi praktik bidang dengan jumlah 3 buah, dan penunjang medik berupa apotik dengan jumlah 3 buah. Dan berikut merupakan analisis kebutuhan sarana 2025, di mana 3 terpenuhi yaitu ada puskesmas pembantu, dan apotik. Berikut merupakan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan yaitu pada tahun 2045 dengan jumlah 20 buah terbagi menjadi posyandu dengan
dengan total 13 buah, praktik dokter 7 buah. Berikut peta radius pelayanan sarana puskesmas di mana tidak terpenuhi, radius peta sarana apotek dan juga tidak terpenuhi, dan berikut merupakan radius pelayanan posyandu dan juga tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu analisis sarana peribadatan. Sarana peribadatan terbagi menjadi musola dan langgar serta masjid. Dan berikut peta persebaran sarana peribadatan. Analisis kebutuhan sarana pada tahun 2025, terpenuhi masjid dan tidak terpenuhi ada langgar dan musola. Selanjutnya yaitu proyeksi kebutuhan sarana peribadatan pada tahun 2045 dengan total 105 buah, terbagi menjadi masjid dengan total kebutuhan 7, serta musola dan langgar dengan total kebutuhan 4 buah. Dan berikut merupakan gambaran peta radius pelayanan sarana peribadatan tidak terpenuhi. Dan berikut radius pelayanan pada sarana masjid di bagian wilayah perkotaan tersebut. Selanjutnya analisis sarana perdagangan dan jasa didominasi oleh jenis perdagangan dan jasa berupa toko atau warung dengan jumlah 150 unit, pasar dengan jumlah 1 unit, dan pusat perbelanjaan dan niaga yang merupakan sebuah kawasan sentra industri tertib serta memiliki 39 unit yang bergerak di sektor jasa. Hal ini tersebut akan berkembang karena WP tertib akan sebagai subpelayanan kota. Berikut adalah peta sebaran sarana perdagangan dan jasa bagi wilayah perkotaan tertib. Berikut analisis kebutuhan yang dimana sarana perdagangan jasa pada WP tertib tahun 2025 hingga 2045 mengalami peningkatan dan perlu ada penambahan sarana. Berikut adalah radius pelayanan sarana kerjas berupa toko pada BWP tertib. Berikut adalah peta radius pelayanan sarana kerjas berupa pasar pada bagian BWP tertib. Berikut adalah analisis sarana pelayanan umum dan pemerintahan pada BWP tertib. Hanya terdapat satu kantor pelayanan atau administrasi pemerintahan, 2 kantor pelayanan utilitas umum dan jasa, serta pada pos pelayanan keamanan dan keselamatan terdapat 1 pos polisi dan 14 pos kamling. Berikut adalah peta sebaran sarana pelayanan umum dan pemerintahan. Berikut adalah analisis kebutuhan hingga 20 tahun ke depan, di mana mengalami peningkatan terutama pada sarana pos hansip. Namun tidak perlu ada penambahan sarana karena dengan kondisi yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan sarana untuk 20 tahun mendatang. Berikut adalah peta radius sarana pelayanan umum pada BWP tertib. Analisis sarana rekreasi budaya dan olahraga. Di BWP tertib terdapat 4 unit sebagai sarana olahraga dan 4 unit sebagai sarana rekreasi. Berikut adalah peta sebaran sarana rekreasi dan olahraga BWP tertib. Adapun analisis kebutuhan di mana hingga 20 tahun ke depan tidak perlu adanya penambahan sarana, dan selain itu di BWP tertib terdapat sarana rekreasi wisata skala kota seperti wisata Mars BPNL, wisata Bukit Pringgodani, pemancingan Lembah Geger, dan rumah makan Pondok Bambu. Berikut adalah peta radius pelayanan sarana olahraga pada BWP tertib. Analisis sarana ruang terbuka hijau. RTH di BWP tertib terdapat pemakaman dengan jumlah 3 unit dan RTH garis padan pantai, yaitu berupa zona perlindungan mangrove dan laut. Berikut adalah sebaran sarana ruang terbuka hijau pada BWP tertib. Hingga tahun 20 ke depan tidak perlu adanya penambahan sarana. Analisis kebutuhan lahan. Kebutuhan lahan perumahan diasumsikan sebagai berikut: didapatkan luasan perumahan bagian wilayah tertib dalam 20 tahun ke depan dengan total luasan pada tahun 2045 yaitu 84,78 hektar. Adapun perbandingan luas daya tampung perumahan dan keterangannya mampu memenuhi kebutuhan luas lahan perumahan hingga 20 tahun ke depan. Adapun kebutuhan lahan sarana BWP tertib hingga 20 tahun ke depan didapatkan kebutuhan lahan pada seluruh sarana yaitu 13,7 hektar dengan yang dibandingkan dengan ketersediaan lahan sehingga kemampuan yang memenuhi dalam memenuhi kebutuhan lahan sarana untuk 20 tahun ke depan. Selanjutnya masuk ke analisis sumber daya fisik dan lingkungan. Pertama ada analisis intensitas pemanfaatan ruang. Berikut merupakan ketentuan IPR berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012. Berikut merupakan tabel analisis kesesuaian IPR yang dibedakan menjadi 2 jenis guna lahan, yaitu lahan permukiman dan perdagangan dan jasa. Pada guna lahan permukiman terdapat sebanyak 1.371 bangunan yang sesuai dengan standar dan 778 bangunan yang tidak sesuai. Kemudian untuk guna lahan perdagangan dan jasa, jumlah bangunan yang sesuai adalah sebanyak 115 bangunan dan 209 bangunan yang tidak sesuai dengan standar. Masuk ke analisis tata masa bangunan. Pertama ada garis padan pantai. Pada bagian BWP tertib memiliki luas kurang lebih 68,45 hektar dan ISP sebesar 100 meter dari titik pasang tinggi ke arah darat. Ada garis padan bangunan menurut Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018 adalah garis padan bangunan ditentukan pada separuh lebar daerah milik jalan Darija dihitung dari tepi batas persil atau coupling minimal 6 meter. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 3 kategori GSB yaitu pertama pada jalan arteri primer memiliki GSB sebesar 8,25 meter dan jalan lokal sekunder memiliki GSB sebesar 4 sampai 8 meter. Kemudian untuk jalan lingkungan memiliki GSB sebesar 2 sampai 10 meter. Dan diperoleh GSB kesesuaian terhadap jalan. Pertama, pada jalan arteri primer terdapat 1 jalan yang sesuai, pada lokal sekunder terdapat 8 jalan sesuai dan 4 tidak sesuai, dan pada jalan lingkungan terdapat 2 jalan yang sesuai dan 20 yang tidak sesuai. Merupakan peta analisis garis padan bangunan terhadap jalan pada bagian wilayah perkotaan.
Pada garis sepadan pantai memiliki luas kurang lebih 68,8 hektar dan GSP sebesar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sehingga dapat dikatakan bahwa garis sepadan pantai yang terdapat pada bagian wilayah perkotaan tertib sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Untuk analisis garis sepadan sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012, bahwa sungai tertib dan sungai selok api berdasarkan klasifikasi termasuk ke dalam sungai tidak bertanggul di dalam perkotaan dengan luas kurang lebih 2.351 hektar, sehingga garis sepadan sungai ditetapkan dari tepi sungai berjarak 15 meter. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi perkotaan. Untuk perekonomian perkotaan dibagi menjadi sektor primer, sekunder, dan tersier, di mana untuk sektor primer didominasi oleh kegiatan pertanian yang meliputi peternakan dan juga perikanan. Untuk pertanian, komoditas paling utama yaitu ubi kayu dengan total produktivitas mencapai 370 KWN per hektar, sedangkan untuk peternakan dominasi oleh ayam ras dengan total produksi 2.222 ekor per tahunnya, dan untuk produksi perikanan ditotalkan terbanyak yaitu pada sektor keramba mencapai total produksi 200 ton per tahun. Untuk pada sektor sekunder meliputi kegiatan industri dan pariwisata, di mana industri kecil pengelolaan pada sektor pertanian meliputi kegiatan perkebunan, peternakan, dan juga perikanan, di mana pada kawasan bagian wilayah perkotaan tertib sesuai dengan rencana pariwisata Kota Balikpapan merupakan salah satu kawasan pariwisata yang dibutuhkan, sehingga memberikan faktor ekonomi tersendiri. Dan selanjutnya untuk perekonomian sektor tersier didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa dengan kegiatan utamanya yaitu berupa toko dan juga warung dengan jumlah 105 buah. Untuk analisis perekonomian digunakan sektor unggulan potensi, di mana yang paling memberikan sumbangsi utama yaitu sektor pertanian dengan kegiatan pertanian seperti hasil pertanian sawah, perkebunan, dan komoditas yang sangat beragam jenisnya, dan juga perikanan dan peternakan dengan sektor utama yaitu pada ayam dan juga ikan dengan total 222 ekor, dan juga pariwisata terdapat 6 sarana rekreasi yang menunjang kegiatan pariwisata di bagian wilayah perkotaan tertib yang ditetapkan pada SPKW zona 2, dan juga yang terakhir yaitu perdagangan dan jasa belum termaksimalkan oleh masyarakat. Terdapat 5 lembaga yang ada di BPP Tripip, yaitu Kopternak, Komisi Peduli Sampah, Kelompok Tani Nelayan Sejuta Harapan, Kelompok Perikanan, Balai Pengembangan Pertanian Benih Ikan, dan Pusat Kesehatan Hewan, di mana dari 5 ini bergerak di bidang lingkungan dan ekonomi dengan fungsi bagi berikut. Analisis SWOT, terdapat 9 traits, terdapat 12 weakness, terdapat 9 opportunity, terdapat 6 ancaman, sehingga dihasilkan matriks strategi SO, meningkatkan perekonomian masyarakat pada kegiatan pertanian dan pariwisata dengan memanfaatkan potensi SDA, kemudian mengembangkan kawasan pasar dan sentra industri kecil, mengembangkan struktur kewilayahan seperti terminal dan jalan, menjadikan BWK Tertib menjadi kawasan kependudukan dengan kepadatan rendah, menjadikan kawasan utama dalam penyediaan air baku, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pariwisataan, membuka lapangan pekerjaan baru pada sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, kelautan, industri, dan perdagangan dan jasa. Untuk strategi WO-nya itu memiliki daya tampung dan ketersediaan lahan yang mencukupi, pengadaan jalur pedestrian, membentuk kelembagaan atau komunitas masyarakat, mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas masyarakat, membangun sarana peribadatan selain agama Islam, mengembangkan kebudayaan lokal masyarakat, dan dibentuknya regulasi terkait pengaturan tata bangunan. Untuk strategi ST yaitu koordinasi antar pemerintah dan masyarakat tentang pengadaan prasarana drainase yang layak, memberikan kebijakan pengelolaan tata ruang khususnya pada penataan bangunan yang hanya dapat dibangun minimal 100 meter dari garis sempadan pantai. Perlu adanya peningkatan kebijakan, mengembangkan sistem perencanaan serta pengelolaan tata ruang dengan memanfaatkan ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan untuk penyebaran sarana atau pusat kegiatan lainnya. Untuk strategi WT mengadakan sarana sosial dan kebudayaan serta kegiatan yang dapat menyatukan perbedaan. Perlu adanya pemasangan pipa-pipa pembuangan air limbah pada rumah tangga atau IPAL, kemudian meningkatkan pemeliharaan infrastruktur jalan, menata kembali kawasan perdagangan dan jasa yang berada di pusat kegiatan, sosialisasi pentingnya kualitas lingkungan hidup yang baik, kemudian peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, memberikan sosialisasi penyuluhan tentang wilayah yang berpotensi rawan bencana gelombang, mengoptimalkan pusat kegiatan di luar jalan arteri, penyediaan papan informasi terkait waktu pembuangan sampah, dan adanya peningkatan citra kota. Kebijakan dan strategi. Merumuskan kebijakan strategi bertujuan untuk menentukan arah dan luaran dalam penataan ruang di bagian wilayah perkotaan tertib didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, tinjauan kebijakan, dan identifikasi kondisi existing pada bagian wilayah perkotaan tertib. Maka didapatkan 6 kegiatan yang perlu dirumuskan kebijakan dan strateginya. Adapun tabel kebijakan dan strategi sebagai berikut.
Sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok A3 dalam kegiatan penyusunan RDTR bagian wilayah kekuatan kritik Kota Balikpapan tahun 2020.